Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang lagi bertemu hari ini dalam renungan singkat STT Saint Paul. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami diperkenankan dalam anugerah Tuhan untuk membaca, merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami dalam pimpinan roh-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan lebih lanjut menghidupinya dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini perenungan firman Tuhan terambil dari Mazmur 143 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan baca bagian firman Tuhan itu, Bapak Ibu mengikutinya pada bagian Alkitabnya masing-masing. Mazmur 143 ayat yang kelima, aku teringat akan hari-hari di masa lampau, aku menuturkan segala pekerjaan-Mu, aku merenungkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadakan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku menjadi seperti mereka yang turun ke liang kubur. Ayat yang ke-8, perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah kuangkat jiwaku. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, hidup menghadapi tantangan. Nah, dari bagian firman Tuhan ini, kita kemudian diajak untuk menemukan bahwa ketika bagian firman Tuhan ini berbicara kepada kita, sesungguhnya Daud sebagai penulis Mazmur 143 ini, beliau berada dalam kondisi krisis atau tantangan yang tidak mudah. Ya, kalau kita perhatikan dengan baik ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat, di situ jelas ditunjukkan kepada kita ada sebuah krisis atau tantangan, pergumulan yang berat yang dihadapi oleh Daud karena ada musuh yang hendak menghabisi nyawanya. Ya, dan kita tahu itu musuh politik dari Daud terkait dengan upaya Saul dan juga Absalom yang berupaya untuk membunuh Daud. Dan karena musuh yang seperti itu, kita lihat ya, Daud mengalami pergumulan yang berat, sebuah tantangan yang luar biasa karena dikisahkan di sini bahwa dia mengalami ketakutan yang luar biasa, bahkan dia merasa seperti dia berada dalam sebuah kematian. Nah, dalam tantangan yang luar biasa ini kita menemukan bahwa Daud itu tidak kemudian terkungkung dalam tantangannya. Dia tidak berhenti kemudian habis atau hancur dalam tantangannya. Tapi Daud itu kemudian mengambil sikap, langkah untuk keluar dari tantangan hidupnya, dan kemudian dengan demikian menjadi orang yang menang atas tantangan kehidupannya. Nah, lewat bagian firman Tuhan ini dan latar pergumulan hidup Daud seperti itu, kita belajar dari kehidupan Daud. Bagaimana kita menghadapi tantangan hidup kita dan kita keluar atau kita menang dari tantangan hidup itu. Ada beberapa kebenaran yang kita bisa pelajari dari Daud. Bagaimana dia mengambil sikap untuk menghadapi, menerobos tantangan itu dan bahkan dia keluar, menang dari tantangan kehidupannya. Yang pertama,
Kita bisa lihat di ayat yang kelima, ketika Daud berkata, aku teringat akan hari-hari di masa lampau, aku menuturkan segala pekerjaanmu, aku merenungkan perbuatan tanganmu. Perhatikan, Daud katakan, aku menuturkan segala pekerjaanmu, aku merenungkan perbuatan tanganmu. Ini dinyatakan Daud di tengah-tengah tantangan yang begitu berat yang dialami oleh dirinya. Dan kita menyimpulkan ini sikap yang menunjukkan bahwa Daud dengan setia menjaga relasinya dengan Allah. Jadi di dalam tantangan yang begitu berat, sikap pertama yang kita pelajari dari Daud, di dalam tantangan itu Daud tetap menjaga relasinya dengan Allah. Pernyataannya, dia hendak menuturkan segala pekerjaan Tuhan, dia hendak merenungkan perbuatan tangan Tuhan. Itu menunjukkan keberadaan seseorang yang dalam posisi dia sedang bergaul karib dengan Allah. Dan ini sebuah kekuatan yang kemudian dialami oleh Daud, bahwa di tengah tantangan yang begitu berat, ketika dia punya hubungan yang karib, yang intim, atau dia bergaul dengan Allah, itu yang kemudian membuat dia kuat, bahkan menang atas tantangan hidupnya. Sehingga kalau kita mundur melihat bagaimana apa yang dinyatakan Daud dalam Mazmur 43 misalnya, dia berani berkata bahwa di dalam lembah-lembah kekelaman pun dia tidak akan takut bahaya. Karena apa? Karena di ayat 1 kita perhatikan, di ayat 1 dari Mazmur 23, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah pelajaran yang penting bagi kita, bahwa tantangan hidup kita bisa hadapi. Dan bagaimana kita menang atas tantangan itu, waktu kita menerobos, menjalaninya, dan kita keluar sebagai pemenang, itu bisa kita alami ketika kita mengambil sikap untuk tetap bergaul, membangun relasi hubungan dengan Allah. Jadi lihatlah tantangan-tantangan hidup yang kita alami, jangan kemudian membuat kita mengambil jarak, memisahkan diri dari Allah, memutuskan hubungan kita dengan Allah. Tapi dengan tantangan itu, mari kita belajar seperti Daud. Tetap menjaga relasi, membangun hubungan kita dengan Allah. Karena itulah yang kemudian akan menjadi kekuatan bagi kita melewati tantangan hidup yang kita hadapi. Yang kedua yang kita pelajari dari Daud, bagaimana dia menerobos tantangan dan dia keluar dari tantangan itu sebagai seorang pemenang. Ketika di ayat 8 dia berkata begini, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Jadi yang kedua yang ditunjukkan oleh Daud, bagaimana kekuatan dia bisa melewati tantangan hidupnya, adalah bagaimana sikap untuk mempercayai kasih setia Allah dalam hidupnya. Kalau kita lihat pemikiran Daud tentang apa itu kasih setia Allah atau kasih setia Yahweh, itu muncul dengan kata keset. Keset menunjukkan sebuah pengertian bahwa kasih setia Allah itu kekal. Kasih setia Allah itu dinyatakan bukan karena kesetiaan kita, tapi karena Allah setia, maka kasih setianya itu kasih setia yang kekal. Bahkan dalam pemahaman Daud tentang keset atau kasih setia Allah, itu berbicara bahwa kasih setia Allah itu lebih kuat daripada dosa. Sehingga kita perhatikan di Mazmur 51 ketika Daud baru saja gagal dengan dosa yang luar biasa yang dia lakukan, dia datang kepada Allah dan mohon pengampunan Allah. Karena dia percaya bahwa kasih setia Allah itu tidak berhenti, tidak kemudian putus dari hidupnya karena dosa yang dia buat. Mempercayai kasih setia Allah,
di dalam tantangan hidup yang dia alami. Itu yang membuat dia terus bisa kuat untuk menjalani tantangan hidupnya dan bahkan keluar sebagai pemenang. Inilah yang kemudian hendak kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Mempercayai bahwa Allah itu setia dalam hidup kita, bahwa dalam tantangan seperti apapun dia tidak pernah meninggalkan kita, dia setia berjalan dengan kita. Maka kita akan lihat kekuatan kita miliki untuk melewati tantangan kehidupan kita. Yang ketiga, yang kita pelajari dari Daud, masih di ayat yang ke-8 dikatakan, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Beritahukanlah jalan yang harus kutempuh. Ini berbicara tentang kesediaan Daud untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Seringkali di tengah-tengah pergumulan tantangan yang kita hadapi, kita mengupayakan bagaimana penyelesaian terhadap tantangan dan pergumulan itu dengan jalan-jalan kita yang kita pikir sangat baik untuk menolong mengatasi tantangan-tantangan hidup kita. Tapi di sini Daud menunjukkan kepada kita kesediaannya untuk terus berjalan bersama dengan Allah, berjalan di jalan Allah. Itulah yang akan membawa dia bisa melewati tantangan-tantangan hidupnya. Mari di dalam tantangan-tantangan hidup apapun yang kita miliki hari ini, belajarlah untuk berjalan bersama dengan Allah. Apa yang kita mau lakukan, apa yang mau kita perbuat untuk menghadapi, untuk mengatasi tantangan kita. Lebih dulu, mari kita datang kepada Allah, minta hikmatnya, minta dia membuka jalan bagaimana kita menyelesaikan persoalan tantangan hidup kita. Maka kita akan peroleh sebuah kepastian, maka kita akan memperoleh sebuah jalan bagaimana kita menyelesaikan tantangan-tantangan hidup kita. Sehingga kita ditemukan sebagai orang-orang yang kemudian menang atas setiap tantangan pergumulan kehidupan kita. 3 hal yang kita pelajari, bagaimana hidup mengatasi tantangan-tantangan kehidupan kita. Yang pertama, bangun terus hubungan dan pergaulan kita dengan Allah. Yang kedua, mempercayai dengan sungguh kasih setia Allah yang tidak berubah itu. Lalu yang ketiga, bersedialah untuk terus berjalan bersama dengan Allah. Karena di dalam jalan Allah, kita akan lihat Tuhan membawa kita menghadapi dan keluar dari tantangan-tantangan hidup kita sebagai orang-orang yang menang. Tuhan memberkati kita, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan terang dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini firman Tuhan mengajar kami, apapun tantangan hidup yang sedang kami alami hari ini, Tuhan ingatkan kami untuk tetap ada dalam kesetiaan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Dan terima kasih Engkau mengajar kami untuk terus mempercayai Engkau Allah yang setia. Kasih setiamu tidak berubah atas hidup kami, bahkan tantangan apapun yang kami alami tidak merubah kasih setiamu Tuhan. Ajar kami untuk mempercayai kasih setiamu. Dan Tuhan tolong supaya kami setia berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Apapun tantangan hidup yang kami hadapi, kiranya kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan, itu kami pilih menjadi jalan-jalan yang kami jalani. Sehingga kami akan melihat Tuhan menolong kami mengatasi setiap tantangan hidup yang sedang kami alami. Terima kasih untuk terang kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami menjalani hari-hari hidup kami di depan sebagai orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.